Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita tunggu sekitar 5-10 menit lagi ya, menunggu teman-teman yang lainnya untuk bergabung. Assalamualaikum.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Rekan-rekan LKP CEP FTUI, kami sampaikan terima kasih atas antusiasnya mengikuti pelatihan dalam program Gercep 2021. Sebelum kita mulai acara, saya akan men-share sedikit video mengenai pelatihan di LKP CEP FTUI. Pelatihan di bidang IT itu penting loh. Meningkatkan kualitas dan kuantitas, mengembangkan potensi yang dimiliki, mempunyai nilai lebih, dan pengakuan atas keahlian kamu, memiliki nilai daya saing yang tinggi di dunia kerja, meningkatkan kinerja dan keprofesionalan kamu. Yuk, tunggu apa lagi? Ikutan pelatihan IT hanya di LPK CEP FTUI. Ya, baik. Untuk tata tertib masih seperti biasa ya. Untuk peserta harap menonaktifkan mikrofonnya sampai dengan sesi pelatihan hari ini selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai pemanfaatan Google Form untuk pengambilan absensi harian. Saya izin untuk share screen. Nanti setelah penjelasan yang saya berikan akan ada satu kali praktik ya. Jadi saya akan mendemonstrasikan penggunaan dari Google Form. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke materi hari ini dengan apa itu Google Form. Ya, Google Form ini merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh Google atau layanan yang dibuat oleh Google di mana kita dapat menggunakan untuk tanya jawab, pengambilan voting, survei, dan dapat kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Lalu selanjutnya, apa manfaat dan kegunaannya? Google Form itu setelah kita tahu tadi Google Form itu apa, kita sekarang ingin tahu apa manfaat dan kegunaannya. Jadi Google Form ini tujuan utamanya untuk mempermudah kita dalam mendapatkan hasil survei yang kita berikan kepada audiens kita. Jadi semua sistemnya sudah dilakukan oleh Google, mulai dari pengambilan datanya sampai dengan rekap hasilnya sudah dilakukan oleh Google Form, di mana nanti datanya akan tersimpan di Google Drive seperti hari sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk ke Google Form ya. Apa saja yang kita perlukan untuk memiliki Google Form? Tentu yang pertama kita memerlukan akun Google sendiri ya. Contoh mudahnya, pertama kita akses Google Form. Nanti saya akan berikan link aksesnya. Jadi kita perlu login dengan akun Google, kita masukkan akun Google kita, lalu masukkan passwordnya. Kemudian kita bisa mengakses melalui dua link di atas ini, forms.google.com atau docs.google.com/forms, atau kita bisa mencari di Google juga dengan kata kunci Google Form, maka itu akan berada di posisi paling atas, sehingga memudahkan kita untuk mengakses. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya, nah, ini merupakan tampilan utama ketika login ke dalam Google Forms. Jadi ini tampilan utamanya. Di sini ada beberapa bagian, mulai dari sebelah kiri ini ada
Di sebelah kiri ini ada menu, kemudian di sebelahnya ini melambangkan kita berada di Google Form. Kemudian di sini ada search bar ya, jadi kita bisa men-search form-form yang sudah kita buat. Nanti kita bisa memberikan judul pada form yang kita buat. Dan di sini ada start a new form atau buat form baru. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Ada template-nya juga. Yang paling kiri ada blank. Nah, kita di sini bisa menyesuaikan formnya sesuai yang kita inginkan. Berarti Google ini dimulai dari benar-benar kosong. Jadi halaman kosong nanti kita sesuaikan isinya. Kemudian di sebelahnya ada contact information. Nah, di sini sudah ada template-nya untuk meminta kontak atau informasi kontak kepada audiens. Kemudian ada RSVP, ini untuk reservasi, biasanya template yang dibutuhkan untuk reservasi, misalnya di situ butuhkan nama, nomor telepon, dan sebagainya. Ada party invite, ini undangan pesta, biasanya di sini isinya itu menanyakan apakah Anda akan hadir atau tidak. Seperti itu. Kemudian ada selanjutnya ada t-shirt sign up. Nah, ini biasa untuk koleksi data. Misalnya kita punya sebuah organisasi, kita ingin membuat baju seragam gitu. Kita bisa koleksi informasinya ke audiensnya, ukuran bajunya apa, seperti itu. Nah, ini kemudian ada event registration. Nah, ini seperti contohnya Bapak Ibu sekalian lakukan untuk mendaftar ke Kercap 2021 ini. Nah, ini adalah tampilan utama dari blank page ya. Jadi kita tadi sudah pilih blank, maka tampilan umumnya akan seperti ini. Saya mulai jelaskan dari kiri. Paling kiri ini menunjukkan kita berada di Google Form, atau kita bisa klik ini untuk kembali ke halaman utama Google Form. Kemudian di sini ada untitled form yang belum dinamai. Kita bisa mengubah untitled ini menjadi nama yang kita inginkan. Jadi kita bisa memberi judul formnya sama seperti kita memberi judul pada sebuah file. Kemudian di sebelahnya lagi ada gambar folder. Nah, ini folder ini tempat kita menyimpan di Google Drive. Jadi kita bisa mengatur penyimpanan di Google Drive-nya. Misalnya kita ingin membuat folder tertentu untuk form ini. Kemudian ada bintang di sebelahnya. Bintang ini untuk kita memberi favorit kepada form tersebut agar mudah untuk kita cari. Kanannya orange, save in drive, yang artinya semua perubahan akan otomatis tersimpan ke dalam Google Drive. Lanjut, di sebelah kanannya kita nyebrang. Di sini ada puzzle, ini adalah add-ons-nya. Jadi kita bisa menambahkan modifikasi menggunakan add-ons ini. Selanjutnya ada gambar seperti piringan untuk cat warna ya. Nah, ini untuk mengubah temanya nanti akan dijelaskan. Lalu ada ini untuk kita melihat apakah perubahannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu ada gambar gear ini. Gear ini untuk kemudian send, nanti ini akan dijelaskan. Oke, kita lanjutkan. Setelah sampai sini, pertama-tama kalau kita ingin membuat link untuk absensi ya, kita jadi contohnya dalam kasus kali ini kita ingin memodifikasi Google Form sebagai form absensi. Nah, langkah pertama kita klik gear ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi akan muncul settingannya, pengaturannya. Nah, di sini ada macam-macam nih opsinya ya. Di sini ada atau mengumpulkan email, jadi kita akan tahu siapa yang mengisi formnya. Kemudian di bawahnya ada response receipt. Nah, ini response receipt ini adalah email yang akan didapatkan oleh pengisi formnya ya. Jadi
ketika mereka sudah mengisi formulirnya, mereka akan mendapatkan balasan mereka telah. Kemudian ini ada limit to one response. One response ini biasanya digunakan untuk contohnya soal ujian atau kasus-kasus yang memerlukan hanya satu kali pengisian. Jadi tidak boleh pengisian ganda ya. Lanjut, ada responden can. Jadi ini kalau bahasa Indonesianya adalah responden bisa melakukan apa aja nih maksudnya. Yang pertama adalah edit after submit. Nah, maka para audiens atau peserta yang mengisi formnya bisa mengubah isian dari formnya setelah mereka selesai mengisinya, setelah mereka mengirimkan isiannya. Lanjut, yang kedua adalah si summary chart 2 ini mereka bisa melihat dalam kasus kali ini adalah voting, peserta akan bisa melihat hasil akhirnya ya. Jadi mereka tahu udah sampai di mana progresnya. Kedua, di sini ada tab presentation, nanti ini untuk presentasi, kemudian ada quiz. Nah, quiz ini biasanya digunakan untuk settingan ujian atau quiz online ya, seperti itu. Mungkin besok kita akan praktekkan untuk yang quiznya. Selanjutnya oh ya, untuk kasus kali ini kita memerlukan koleksi email ya. Jadi yang ini harus kita aktifkan. Lanjut, nah ini akan berubah tampilannya ya. Kalau ini tampilan utamanya tadinya seperti ini. Hanya untitled form dan untitled question, hanya satu ini aja. Tetapi ketika kita sudah mengaktifkannya, maka tampilannya akan berubah. Di sini ada email, ada bintangnya. Nah, ini wajib banget diisi oleh peserta yang mengisi formnya. Selanjutnya, apakah kita bisa mengubah tampilan dari Google Form ini? Nah, kita punya opsi untuk melakukan itu. Caranya bagaimana? Nah, kita kembali ke halaman utamanya. Sorry, bukan halaman utama ya. Kita ke bagian utama di sini. Maksudnya ada gambar yang tadi saya sebutkan seperti chat gitu ya. Nah, ini nanti ada namanya theme option. Apa aja yang bisa kita lakukan di sini nih. Nah, ini logo yang ini ya, kita klik. Kita bisa mengubah gambar header-nya. Jadi kita bisa menambahkan gambar di atas Google Form-nya. Kemudian kita bisa mengubah tema dari warnanya. Misalnya yang tadinya temanya warnanya ungu, kita bisa ubah menjadi merah. Kemudian ini background color ini dia menyesuaikan warna utamanya. Jadi ada fading warna utamanya. Kemudian ada font style. Font style ini ada berbagai pilihan font ya untuk kebutuhan formnya. Misalnya ada font yang lebih fun, yang lebih tidak formal ada. Oke, selanjutnya ini contohnya ya. Kalau kita pilih header, nanti akan muncul layar baru seperti ini. Kita bisa menggunakan tema yang sudah ada atau foto yang sudah ada disediakan oleh Google Form. Kita juga bisa upload foto-foto yang kita inginkan, atau kita bisa langsung terkoneksi ke Google Foto yang sudah kita punya. Jadi untuk Google sendiri sudah punya album ya, jadi namanya Google, itu akan otomatis tersinkron apabila diaktifkan. Seperti ini kita pilih salah satu gambar yang sudah ada. Nah, ini akan berubah tampilan. Di atas ini sudah ada gambarnya ya. Ini sudah ada gambarnya. Nah, ketika kita mengupload gambar yang sudah ada di tema,
background temanya akan otomatis menyesuaikan tema warnanya. Ini kan temanya monokrom di pinggirnya ya, maka theme color-nya dia ke warna yang lebih gelap seperti itu. Jadi sudah ada selanjutnya. Nah, ini cara kita memodifikasi Google Form-nya untuk membuat absensi ya. Contoh dulu, ini saya jelaskan dulu, ada beberapa fungsinya. Ini kita sebelumnya sudah melihat di sebelah sini ya, ada multiple choice. Multiple choice ini kita bisa ubah. Nah, ini ada pilihannya di sini. Kita klik, pilihannya akan seperti ini. Yang tadi multiple choice atau pilihan, kemudian ada kotak centang. Kotak centang ini, jadi kita bisa memilih lebih dari satu opsi. Kemudian ada drop down atau tarik turun ini, jadi kita punya beberapa pilihan, cuma yang tertambah satu. Kemudian ada unggah file, kita bisa menambahkan file untuk peserta. Jadi peserta misalnya diminta untuk menambahkan foto KTP seperti itu bisa. Kemudian ini ada skala-skala, ada tanggal, ada waktu. Jadi misalnya absensinya bukan untuk tanggal berapa, tapi lebih bagus kalau tidak diaktifkan fitur ini. Jadi diambil berdasarkan waktu dia absensi. Kemudian di paling atas ada jawaban singkat dan paragraf. Jawaban singkat ini biasanya untuk isian singkat seperti nama, dan paragraf ini biasanya kalau kita buat sebagai esai, seperti itu. Mohon maaf untuk peserta untuk tidak menganotate ya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini form absensi kehadiran kelas. Jadi nanti diaktif email Google, kemudian nanti dibutuhkan nama lengkap, biasanya seperti itu. Atau mungkin kalau orangnya hanya sedikit, sudah ada pilihannya, jadi ada pilihan ganda, siapa namanya tinggal klik. Kemudian ada kelas saja, kelas misalnya ini sebagai contoh. Oh ya, ini juga kita isiannya bisa kita buat menjadi wajib ya. Contohnya di sini. Misalnya kita juga mau menambahkan selfie harian supaya yang absensi itu benar-benar orangnya. Kita bisa pilih yang tanda tambah ini di sebelah kanan untuk menambahkan kolom baru. Kemudian di sebelah sini kita pilihnya file upload. Nah, di file upload ini kita bisa pilih format apa yang bisa diupload. Nah, ini ada dokumen, spreadsheet, PDF, dan lainnya. Contohnya untuk kali ini kita ingin selfie ya, jadi image, ambilnya, kemudian number of file yang bisa diupload oleh peserta. Maaf sebentar. Baik, izin saya lanjutkan. Setelah number filenya, di sini ada maksimum file size. Ini file size-nya 10 MB sampai 10 MB. Kemudian ini, nah ini bagian paling penting di bawah ini ya, ada require. Nah ini yang menentukan apakah kolom tersebut perlu diisi wajib atau tidak. Ketika kita mengaktifkan ini, maka peserta wajib untuk mengisikan isian ini ya. Oke, kita bagian atas tadi kan sudah ada question ya, sebelah sini tadi kita lihat. Lalu di sebelahnya ada type response, ini kita bisa melihat respon dari peserta yang mengisikan formnya. Jadi nanti ada apa namanya skema-skemanya di sini.
kemudian akan tersimpan sebagai spreadsheet juga. Nah, ini spreadsheet akan dijelaskan di materi berikutnya. Selanjutnya, kita bisa menonaktifkan responsnya. Jadi ketika misalnya jam absensinya sudah lewat, hari ini misalnya absensi jam 8 sampai 8.30, ketika kita ingin menonaktifkan di jam 8.31, kita tinggal pilih yang bagian accepting response ini, kita klik, nanti jadi not accepting response. Kita juga bisa menambahkan pesannya, misalnya di sini absensi ini ditutup. Nah, ini adalah tampilan yang terdapat pada peserta. Jadi peserta akan melihat tampilan ini. Selanjutnya, bagaimana cara mengirim link Google Form-nya. Di halamannya send di kanan atas, send seperti itu. Kemudian nanti akan muncul kotak Windows seperti ini. Nah, caranya kita klik yang kedua ini, yang gambar rantai, kemudian kita shorten URL-nya, lalu kita copy. Ini linknya ini kita copy, lalu kita bagikan ke WhatsApp. Oke, sekarang kita mungkin akan praktik dulu ya, kita coba dulu. Sebentar saya siapkan. Nah, ini tampilan utamanya ya dari Google Form. Jadi kita coba buat dari blank. Caranya kita pilih yang ini. Kemudian kita setting sesuai settingan yang tadi supaya peserta yang mengisi form ini wajib untuk mengisikan emailnya. Kita klik yang gear di kanan, kemudian kita collect emailnya. Lalu kita save, maka akan muncul email di sini. Email ini bersifat wajib. Kemudian kita di sini isikan question-nya, misalnya isikan nama Anda. Nah, Google juga biasanya sudah otomatis mendeteksi ini perlu menjadi jawaban singkat ya. Nah, kita di sini setting sebagai require atau wajib. Jadi, karena kita absensi, maka kita wajib tahu siapa yang mengisi absennya. Makanya kita mewajibkan isian ini. Selanjutnya, kita tekan tanda tambah di sini, add question, untuk menambahkan isian baru. Lalu misalnya di sini seperti tadi, kelas, isikan kelas Anda. Misalnya opsinya saya mau pilihan ganda, multiple choice, kemudian ABC ya. Seperti tadi. Oke. Kemudian kita wajibkan juga kelasnya. Seperti itu. Lanjut, sekarang kita akan mengubah tema di belakangnya. Kita customize theme di sebelah sini ya. Kemudian kita choose image, kita pilih gambarnya. Nah, ini sudah ada template-nya dari Google, ada illustration, misalnya di sini ada birthday, food. Ini tergantung keperluan yang kita gunakan ya. Misalnya kita pilih work and school, kita pilih sembarang gambar aja, contohnya di sini, yang ini. Kemudian kita pilih insert. Nah, maka gambarnya otomatis akan masuk ke sini. Kenapa ini warnanya berubah jadi orange? Karena warna dominan dari gambarnya adalah orange ya, jadi lebih colorful. Kemudian kalau kita ganti ininya, nah seperti ini warna backgroundnya. Ini fontnya kita bisa bikin lebih tidak formal ya, jadi lebih non formal seperti ini. Lalu selanjutnya kita bagikan, sebelumnya kita lihat responsnya dulu. Ini masih kosong responsnya. Lalu selanjutnya kita bagikan responsnya. Saya klik yang ini, shorten URL, kemudian saya copy. Lalu bagikan. Misalnya ini saya sebagai peserta, saya bagikan di sini, saya paste, saya enter. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan dari audiens yang mengisinya. Misalnya saya isi dulu ya di sini.
Saya isi misalnya saya kelas A. Tapi sebelumnya misalnya saya tidak mengisi ini nih. Nah, ini akan muncul. This is a required question. Jadi question yang wajib dijawab. Submit. Nah, ini your response has been recorded. Maka responsnya akan muncul di sini. Oh iya, saya ada kelupaan di sini untuk memberikan judul dari formnya ya. Kita bisa ubah judulnya dengan klik di sini, klik untitled formnya, jadi form absensi. Seperti itu. Oke, kita refresh. Nah, ini sudah berubah jadi form absensi ya. Seperti itu. Mungkin untuk materi hari ini, saya cukupkan sekian. Seperti biasa, untuk peserta jangan lupa untuk mengisi absensinya. Dan untuk pertanyaan, masih sama seperti kemarin, dibuka dari jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam melalui WhatsApp grup Gercep 2021. Saya akhiri materi hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dika. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih. Ya, sudah boleh keluar ya. Ya, Terima kasih. jangan lupa mengisi absensinya ya. Ya, Sudah. ya Pak Dika sudah. Terima kasih ya. Izin Terima kasih, Pak. live. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Sama. Bapak, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Pak.